Di tengah konflik yang terus menjadi perhatian publik, hubungan Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan memasuki babak baru. Setelah berbagai polemik soal anak dan komunikasi pasca perceraian, pihak Sarwenda telah mengambil langkah awal dengan mengirim surat kepada kuasa hukum Ruben. Surat tersebut berisi ajakan untuk membuka ruang dialog secara tertutup dan kekeluargaan demi solusi bersama. Informasi itu memunculkan harapan bahwa perseteruan panjang keduanya bisa meredah. Namun hingga kini belum ada jadwal pasti pertemuan karena Ruben diketahui akan menjalankan ibadah umroh dalam waktu dekat. Pihak kuasa hukum juga belum memastikan apakah Ruben dan Sarwenda akan hadir langsung. Meski begitu, surat tersebut dianggap sebagai sinyal penting untuk meredakan konflik yang selama ini terus memanas di ruang publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Nah kan, akhirnya terdengar berita bahwa Miss Sarwenda menawarkan untuk bertemu bersama Koko R alias Koko Ruben untuk duduk bareng dan berbicara secara kekeluargaan dan menyelesaikannya layaknya seperti orang tua untuk anak-anak kalian lah, ya kan? Akhirnya sadar kan, Koko R sudah melakukan sedemikian dan berbagai cara untuk bisa menyelesaikan, tapi kan sayangnya ya mudah-mudahan Miss Sarwenda juga sadar bahwa orang-orang di sekeliling kamu harus kamu filterisasi, maupun dari keluarga ataupun dari yang si osrabutan segala macam harus disesuaikan. Orang-orang yang di sekeliling kamu tuh takutnya apa? Membrainwash kamu. Selain anak-anak kamu juga hampir atau mungkin sudah terbrainwash, tapi mumpung belum terlalu jauh, kamu bagus ada pergerakan gitu, ada etikat untuk menyelesaikan ini secara pribadi, secara kekeluargaan, karena pada akhirnya ini bukan hal yang memang wajar atau patut untuk dipeperangkan, karena semuanya kan intinya hanya karena untuk anak, dan di sini juga kan adanya uang, biaya, ya, yang sebenarnya muter di antara kalian semua. Mudah-mudahan bisa cepat terselesaikan dan tidak ada drama-drama yang memang tidak harus lah, karena sesuatu hal yang diada-adakan itu memang tidak baik, ya kan? Hidup kita kan pengen tenang, bukan mencari masalah tuh diada-adakan, ya. Untuk Ruben dan Sarwenda, sudahi konflik, sudahi konfrontasi. Biarkan Sarwenda tetap fokus nyari duit, biarkan Ruben pun fokus nyari duit untuk nafkahi anak. Bukan malah konfrontasi, berdamai saja, malah harusnya berkolaborasi. Biarkan saat ini nasi sudah jadi bubur, tapi bubur itu bisa enak kalau dikasih topping. Saat ini cari aja mediator yang bisa membuat kalian jadi akur. Udah kolaborasi aja untuk urus anak. Memelihara kebencian pun malah makin rumit. Sudahi, udah selesaikan. Nggak perlu konfrontasi. Ikhlasin aja perpisahan ini. Toh sudah jadi takdir Allah. Sekarang mah bagaimana membesarkan anak bersama walaupun sudah berpisah. Kasihan anak-anakku melihat kalian seperti itu, emang nggak stres. Ya udah, sekarang mah cari mediator untuk kebaikan kedepannya. Beb, lu semua pada ngikutin kan kasusnya Sarwenda dan Ruben Onsu, ya kan? Gue sih gak mau ikutan, cuman gue tiba-tiba kebayang dalam kasus ini, seandainya Ruben sudah memiliki istri baru, apa yang akan terjadi, guys? Pasti seru banget, ya kan? Coba istrinya misalnya modelannya barbar kayak gue gitu misalnya kan, apa ada yang lebih barbar gitu kan? Ini seru banget pasti, karena kan ini udah menyangkut harga diri, ya kan? Meanwhile sahabat-sahabatnya Ruben Onsu sudah pada mulai angkat bicara kan. Kebayang gak sih kalau si Ruben Onsu udah punya bini lagi, itu bininya ngelihat kelakuan mantan bininya yang kayak begitu bakal merong-merong kayak apa? Oh my god, seru banget. Sayang sekali itu tidak, cuman ya gue sih sebetulnya biasanya kan gue tim
istri sah. Berhubung mungkin dia udah gak jadi istri sah lagi ya say. Dia udah menjadi janda puber. Sedih sih. Gue setiap ngeliat videonya gue merinding say. Ya sebetulnya perempuan tuh boleh banget sombong. Apalagi perempuan punya duit boleh banget sombong. Tapi gak boleh lupa sama siapa yang mengut dia. Itu doang. Akhir-akhir ini tuh ya sering banget lewat ke gue FYP potongan live-nya si Sarwenda sama pacarnya. Gue kaget ya ternyata live-nya kayak begitu ya. Gak malu apa, dia kan punya anak kan, anaknya pasti sekolah. Nah teman-teman sekolah tuh pasti punya orang tua kan, pasti orang tuanya tuh pernah dong lihat potongan-potongan lihat live-nya si Sarwenda kayak begitu ya. Gak pantas gue ngelihatnya. Itu pantasan aja si Ruben emosi ya, dicicilin rumah, itu rumah dibikinin buat anaknya. Terus Sarwenda banyak berkegiatan dengan pasangannya di situ. Ya, gue pun kalau jadi si Ruben emosi jiwa dan raga ya, kayak begitu. Ya walaupun gitu, ini sih feeling gue ya kenapa si Sarwenda ini kayak membatasi anaknya ketemu sama bapaknya. Karena si Ruben tuh pindah agama kan. Maksud gue lu 2026 masa iya lu gak bisa toleransi antar beda agama ya? Dan gak mungkin juga si Ruben ngojok-ngojokin anaknya untuk pindah agama ya. Kalau urusan agama kan urusan personal diri kita sama Tuhan gitu. Lu mau jadi dari Kristen mau masuk Islam, dari Islam masuk Kristen ya terserah aja. Pertanggungjawabannya kan lu sama Tuhan. Itu gak ada urusan ya. Urusan anak sama ayah ya udah, jangan diaduk-adukin, jangan dicampur aduk sama. Mungkin karena Ruben sekarang udah pindah agama gitu kan, jadi takut mungkin si Sarwenda takut anaknya diojok-ojokin masuk Islam gitu kan ya. Lagian maksudnya ya maaf ini ya Sarwenda gitu, kalau dia ngerti agama kok live-nya tuh sampai kayak begitu banget gue aja geli banget gue ngelihatnya live-nya kayak begitu ya. Lu kenapa aneh ya? Kalau aku jadi Ruben sih nggak mau ketemu, nggak usah ketemu, udah sampai sejauh ini tempuh aja jalur hukum. Toh juga video-video sudah banyak beredar ya kan tentang doktrin anak itu tuh sudah nggak sehat otaknya. Otomatis sekarang itu anak-anak itu sudah tidak terlalu mementingkan si Ruben ya, karena dari kemarin-kemarin sudah didoktrin otaknya untuk posisi Ruben tuh diganti sama si Siu yang nggak berguna ini. Bayangkan si Thalia ngomong tuh, dia itu papi ai, nggak ada yang bisa ngambil papi ai tuh. Itu tuh nggak pantas kita share ya di medsos, itu nggak pantas. Karena kalau kita share itu berarti kita tuh nggak memikirkan hati ayahnya kayak gitu loh. Itu sudah didoktrin, itu nggak mungkin seorang anak sekecil itu dengan lantangnya mengatakan kalau itu papi ai, nggak ada yang bisa mengambil. Papi lu siapa? Papi Gio si EO kayak gitu loh. Itu sudah udah parah itu udah nggak sehat. Anak-anak itu udah nggak sehat. Giliran sekarang Hotman Paris sudah ya, walaupun nggak secara langsung mengatakan sama si Ruben, ayo Ruben ambil hak asuh anakmu, kau itu berhak karena kau ayahnya ya. Itu si Hotman Paris sudah mengatakan itu. Terus banyak lagi nih dari pemerhati anak ini turun tangan nih, sampai si Sansabele itu teriak-teriak tuh ya kan. Karena memang posisi mereka tuh udah terpojok, udah banyak bukti-bukti ya yang mengarah ke doktrin anak. Jadi itu ya mereka takut Ruben ngambil gitu-gitu aja anak itu, memenangkan kasus gugatan nanti. Nggak usah lah mau Ruben, nggak usah mau, udah tempuh jalur hukum aja, pakai bukti-bukti yang beredar tuh udah banyak tuh, iya kan. Sekarang nih kelimpungan ngajak ketemu, ya kan, tim si Sarwenda ngajak ketemu, kenapa? Ngapain? Terus mau ngebicarakan bagaimana enaknya lah. Itu yang dimau sama si Ruben dari dulu, tolol itu. Bagaimana cara gua bisa mendapatkan
Ya kan, hak yang dari pengadilan itu aja, yang 3 hari itu aja loh yang dimau sama si Ruben. Tapi kalian apa? Memposting tuh, ya kan, kedekatan anak-anak sama pacar ibunya. Itu nggak etis, bodoh. Logikanya saja kita main itu nggak etis itu. Kita tuh punya hati nurani, punya rasa, enak nggak ya kalau gua posting ini? Aduh, kasihan tuh ayahnya anak-anak tersinggung kayak gitu loh. Bodoh kali ya masih Sarwenda ini. Itu gara-gara ada ikan pesut di situ dia. Nggak usah mau Ruben, ya udah itu aja, gugat aja tuh. Kamu punya hak, kamu sudah punya jalan untuk gugat anak itu juga. Nggak usah mau. Dia itu alumninya Gunung Kawi. Awas lu.